kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
together in unity to seek your face as we pray. We turn away from our sinful ways. We're called to walk in your ways. We are the people called by your name. Give us our heart as we pray. Send us revival, forgive our sins. Lord, let your kingdom come. Oh, Lord, we cried out to you. Restore your throne upon this land. Open your eyes and hear our cries. Forgive us, Lord, we pray. All nations bow before your throne to lift your name above all names. Come and reign, Almighty King. Meet us in this place. We come together in unity to seek your face as we pray. We turn away from our sinful ways. We're called to walk in your ways. Father, this nation belongs to you. Pour out your spirit, we pray. Send us your mercy and heal our land. Lord, let your glory fall. Oh,
Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Puji syukur malam ini kita bisa dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Malam ini kita akan bersama-sama di dalam Sensura Morum. Mari kita siapkan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saya mengundang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan panggilan beribadah pada malam hari ini. Pergi ke Getsemani, kau yang merasa dicobai. Lihatlah penebusmu, bergumul dalam getir. Jangan engkau berpaling, ikut Yesus dalam doa. Kita senantiasa mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengangkat satu pujian, pimpin ke Kalvari. Segenap hati memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari.
Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menikmati akan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan berkati ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan boleh turut bekerja ya Bapa. Kiranya firman-Mu bisa memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, agar kami hidup boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat sama-sama hari ini ada kebaktian doa, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Saudara, mari kita sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Nanti akan ada yang membacakannya, mari kita sama-sama mendengarnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Dan kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami, di mana pada saat ini kami merenungkan akan penderitaan, kesengsaraan, momen-momen kehidupan-Mu di Taman Getsemani ini juga seminggu terakhir dalam pelayanan di bumi ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki di dalam pekan suci.
di mana kita mengingat, saudara, akan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau mengingat kembali akan kesengsaraannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Pada hari ini, saudara, kita akan merenungkan akan Tuhan Yesus yang berada di dalam Taman Getsemani, di mana dia begitu gentar, karena dia tahu saatnya untuk menyerahkan hidupnya untuk penebusan dosa. Saudara, di dalam bacaan Alkitab yang berupa video narasi yang telah kita dengar, tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah sampai di dalam Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini adalah Yesus mengungkapkan, saudara, segala bentuk perasaannya, seperti kesedihannya dan kegentarannya. Di dalam Taman Getsemani juga, saudara, Tuhan Yesus ada, saudara, pada saat itu bersama dengan murid-muridnya. Dia menyuruh murid-muridnya yang lainnya untuk tinggal di tempat yang jauh, untuk duduk di sana. Lalu dia mengajak, saudara, ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus menceritakan kepada ketiga muridnya bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, kita dapat melihat di bagian sini bagaimana perasaan Tuhan Yesus, katakan dia begitu sedih, begitu gentar, dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara, mungkin kita sering sekali mendengar Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada murid-muridnya. Kita tahu juga, saudara, Tuhan itu begitu berkuasa dan berotoritas atas segala yang ada di dalam dunia ini. Saudara, seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu takut dan gentar, bukan? Tapi saudara, di bagian ini, kita melihat bagaimana dia itu begitu mengalami kegentaran yang begitu hebat. Sampai dikatakan dia itu seperti mau mati rasanya. Saudara, biasanya Tuhan Yesus juga digambarkan, biasanya pergi menyendiri untuk berdoa. Tapi saudara, kalau lihat bacaan yang tadi, saudara, kali ini Tuhan Yesus meminta kepada tiga muridnya yang dekat dengannya untuk menemaninya bersama-sama dengannya untuk berjaga-jaga, berdoa dengannya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat membutuhkan dukungan, berdoa bersama, berjaga-jaga. Saudara, mengapa di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus itu begitu tertekan dan gelisah? Mengapa Tuhan Yesus terlihat begitu takut menghadapi akan permasalahan ini? Saudara, kita melihat sebenarnya bahwa Kristus juga adalah anak Allah, saudara. Dia juga adalah anak manusia, di mana dia juga sepenuhnya adalah manusia yang dapat merasakan akan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang ada. Saudara, dia begitu sedih, saudara, pada saat itu. Karena dia tahu akan apa yang terjadi setelah ini. Bahwa akan ada terjadi penolakan-penolakan yang terjadi dilakukan oleh bangsanya. Dia akan dihianati, dia akan menghadapi siksaan, cercaan, penderitaan, bahkan kematian. Dia harus memikul salib itu dan menuju jalan penderitaan. Maka saudara, situasi yang berat ini, saudara, diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata dia itu seperti mau mati rasanya. Saudara, inilah Tuhan Yesus yang dia juga adalah anak Allah, tetapi dia juga di dalam tubuh manusia. Saudara, saya tidak tahu apakah pernah mengalami suatu peristiwa atau mungkin persoalan yang begitu berat. Dan permasalahan itu, saudara, membuat kita begitu stres sekali, sampai kita tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Apalagi kalau misalnya saudara itu tahu ke depannya, bahwa ini akan ada penderitaan yang akan saudara alami. Ini akan kejadian seperti ini terjadi menimpa pada saudara. Saudara pasti ketika saudara tahu akan hal itu, pasti saudara akan stres, panik, mungkin nggak bisa tidur. Dan pastinya saudara, kita sebagai manusia mau sebisa mungkin melarikan diri dari permasalahan, bukan? Kalau bisa tidak ada penderitaan, kalau bisa tidak ada kesulitan, kalau bisa semua hal-hal yang tidak baik ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita hidup senang-senang saja, kalau bisa kita hidup nyaman dan juga aman. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengetahui
akan jalan penderitaan, jalan salib ke depan yang harus dia lewati. Namun saudara, apa yang dia lakukan? Apakah dia lari? Saudara, di dalam ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, Tuhan Yesus bersujud, berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus tahu, saudara, bahwa Bapa di surga di mana dia dapat andalkan dan percaya itu mendengar seruan doa dan selalu ada. Saudara, ketika Tuhan Yesus juga bersujud, berdoa kepada Bapa, dia juga berdoa meminta kepada Bapa di surga bahwa agar cawan itu lalu daripadanya. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan cawan di sini, saudara? Cawan yang dimaksudkan di sini adalah melambangkan akan penderitaan dan juga kesengsaraan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar cawan penderitaan ini dapat disingkirkan, dapat dilalui. Saudara, kita di sini melihat sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah manusia. Dia datang dalam wujud manusia sehingga dia turut merasakan apa yang manusia rasakan. Sebagai manusia, saudara, tentu saja dia mau agar dia tidak mengalami penderitaan seperti ini. Tapi saudara, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara, kita sering sekali sebagai manusia kita mau agar jalan kehidupan kita itu yang terbaik. Misalnya saja, saudara, kita mau jalan A. Kita berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau bisa Tuhan mengabulkan jalan A ini yang menurut saya yang paling baik, yang paling mudah, yang paling nyaman. Tuhan, kalau bisa Kau kabulkan segera. Kalau bisa detik ini juga Tuhan. Kalau bisa Tuhan jalan B yang kelihatannya lebih sulit. Yang menurut saya kelihatannya jalan B itu begitu kelam. Tidak ada masa depan dan pengharapan. Ya Tuhan, kalau bisa jangan sampai saya diberikan jalan B. Kalau bisa Tuhan semua baik-baik saja yang menurut saya yang baik Tuhan. Kehendak saya aja saya Tuhan." Tapi saudara, adalah satu hal yang wajar, bukan ketika kita mau segala sesuatu yang baik-baik saja. Mau menerima berkat, bukan yang sulit-sulit atau penderitaan. Namun saudara, jika itu bukan, saudara, kehendak Tuhan, jika itu bukan sesuatu rencana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan itu baik? Apakah kita masih bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu Tuhan, kehendakmu yang lebih baik daripada kehendakku." Tapi saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang sebenarnya lebih indah daripada apa yang kita lihat ataupun tahu. Rancangan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bukanlah rancangan yang jahat ataupun kecelakaan, melainkan suatu rancangan yang begitu indah buat kita, saudara. Tapi saudara, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus yang sekali lagi menunjukkan ketaatannya dengan mengikuti apa kehendak Bapa di surga. Saudara, ia rela untuk minum cawan itu, sebab ia tahu bahwa kehendak Bapa di surga adalah yang terbaik. Melewati jalan penderitaan ini, saudara. Melalui jalan penderitaan ini, semua dosa manusia ditanggungnya, dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus melewati jalan ini, saudara, jalan menuju salib ini, saudara, manusia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Saudara, bayangkan jika Tuhan Yesus memilih kehendaknya sendiri pada saat itu. Saudara, jika hal ini terjadi, maka tidak akan ada pengharapan bagi manusia. Manusia tetap terbelenggu di dalam dosa. Namun saudara, karena ketaatannya kepada Allah, dia melakukannya bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur lelap.
Saudara, begitu ironisnya. Di mana Tuhan Yesus meminta khusus ketiga muridnya ini, Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus, ayo sama-sama berdoa, berjaga-jaga denganku. Tuhan Yesus mengajak mereka. Tapi saudara, mereka tertidur lelap. Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan agar murid-muridnya dapat memberikan dukungan doa dan moral dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Saudara, ini adalah saat-saat yang begitu penting. Tapi murid-muridnya itu begitu gagal. Murid-muridnya gagal untuk memberikan dukungan kepada Tuhan Yesus. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus begitu membutuhkan murid-muridnya. Saudara, mereka nyata tidur pulas, lelap, tanpa beban. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di sini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi saudara, kita melihat Petrus di ayat sebelumnya berkata kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, Petrus dengan begitu berkobar-kobar mau mengikuti Tuhan Yesus. Aku akan memberikan hidupku kepada Tuhan. Saudara, ketika Petrus diajak berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di saat-saat penting, genting, dia lebih mengikuti kelemahan dagingnya. Dia tidak terjaga, tertidur lelap. Saudara, pada saat itu Petrus dan juga murid-murid itu tidak mengerti. Mereka begitu lelah dan tertidur karena mereka berpikir malam itu adalah malam yang sama seperti malam-malam lainnya. Malam yang tidak ada, ya seperti tidak ada apa-apa. Coba saudara bayangkan pada saat itu, jika murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan ditangkap pada malam itu. Mereka pasti akan menjaga-jaga, tidak akan tidur. Pasti mereka akan berdoa, sigap. Saudara, sayangnya itu tidak terjadi kepada mereka. Mereka tetap tertidur. Tuhan Yesus membangunkan kembali, setelah berdoa membangunkan kembali muridnya, tetapi mereka tetap tertidur. Bapak Ibu Saudara, roh memang penurut dan ingin melakukan kehendak Allah, yaitu perbuatan kebenaran. Namun yang menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebenaran itu adalah daging ini, saudara, yang lemah. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Daging kita memanglah betul sangatlah lemah. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya untuk senantiasa waspada dan juga berjaga-jaga. Terlebih mau untuk berdoa, supaya mereka jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, di dalam bagian ini kita menyadari bahwa murid-murid dan juga kita, saudara, sebagai manusia, kita memiliki kelemahan terbesar di dalam menghadapi pencobaan yang ada di dalam dunia ini, saudara. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi bukan berarti kelemahan daging itu, saudara, menjadi alasan kita untuk terus berdosa dan akhirnya hanyut di dalam kedagingan kita. Bukan itu, saudara. Melainkan sebaliknya. Kita perlu sadarkan hal ini dan juga kita perlu berdoa agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan menghadapi setiap kesulitan dan juga pencobaan yang akan kita alami. Saudara, ketika murid-murid gagal pada saat itu, memberikan dukungan. Tapi saudara, Bapa di surga tidak pernah gagal. Bapa di surga tidak pernah tertidur. Bapa di surga selalu ada mendengar seruan doa kita. Kapanpun, dimanapun, dan setiap waktu, saudara. Dia selalu ada bagi kita. Maka saudara, dikatakan Tuhan Yesus, dia berdoa ya untuk kedua kalinya dan juga ketiga kalinya, saudara ya. Dicatat di sini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lalu ayat 44b, dia berdoa lagi, saudara, untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, Tuhan Yesus di sini bukan sedang bernegosiasi dengan Bapa di surga, agar penderitaan yang harus dijalani itu tidak menjadi kenyataan. Saudara, bukan berarti ketika doa yang pertama tidak Tuhan dengar, berarti ketika kita berdoa lagi hal yang sama, kedua kali dan juga ketiga kali, maka Tuhan langsung, oh oke, boleh deh, kamu mau ini, boleh, kedua tiga kali didoain, akhirnya boleh dikabulkan. Saudara, bukan seperti itu, saudara. Dalam doa ini Tuhan Yesus menunjukkan sebenarnya ketaatannya kepada Tuhan.
Bahwa katakan bahwa jadilah kehendak-Mu. Bapak saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan saudara ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa. Ia taat saudara, bahkan harus mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya, sehingga kita beroleh keselamatan dan juga penebusan saudara. Bapak saudara, jangan pernah kita lupakan Getsemani, di mana Tuhan berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jangan kita lupa akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Jangan kita lupakan akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari saudara kita hidup untuk Kristus. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan mengikuti kedagingan kita, saudara. Dan mari, saudara, kita juga berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukanlah kehendak-Ku. Kita berdoa, saudara, menyerahkan sepenuhnya kehidupan, masa depan kita ke dalam Tuhan. Kita mau rela memikul salib, sangkal diri, mengikut Tuhan seumur hidup kita. Dan biarlah, saudara, teladan dan kehidupan dari Tuhan Yesus dapat kita teladani dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, di dalam Getsemani ini, di Taman Getsemani ini, Engkau berserah sepenuhnya, Engkau taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk dapat sepenuhnya berserah penuh atas kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau taat sepenuhnya kepada rancangan-Mu yang penuh pengharapan. Dan biarlah Roh Kudus bertahta di atas kehidupan kami, agar kami sungguh memuliakan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus telah membayar dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang sangat mahal, tiada noda dan celah. Marilah kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Mari kita mengangkat satu pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita mengambilnya, Saudara, kita perlu untuk menguji diri kita. Kita berefleksi, kita perlu sensor moral kita, Saudara. Kita berefleksi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah sungguh sampai pada saat ini, hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita mau berefleksi juga, relasi kita juga dengan sesama kita. Dan kita mau mengambil waktu untuk mengakui segala dosa dan juga kesalahan kita di hadapan Tuhan yang kudus. Saudara, mari kita renungkan kembali apa yang Yesus katakan. Dikatakan bahwa ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Apakah selama ini saudara hidup dalam penyangkalan diri demi menghidupi kehendak Allah? Atau sebaliknya, kita menyangkal kehendak Allah demi mengutamakan kepentingan diri sendiri? Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berefleksi sejenak.
Amin. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang selama ini menjerat Anda dan menghambat hidup mentaati kehendak Allah? Apakah ada saudara saat ini dosa-dosa yang terus menggerogoti kita sehingga hidup kita semakin jauh di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita menguji hati kita. Amin. Bapak Ibu, ingatlah apa yang Anda anggap sebagai dosa terburuk yang pernah Anda lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan saat itu adalah masa terkelam yang pernah Anda alami. Saudara, Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa Anda, termasuk dosa-dosa yang telah kita lakukan yang terburuk sekalipun. Saudara, mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan harga yang Tuhan Yesus bayar untuk dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Saudara, mari kita juga berdoa untuk berjalan dalam kemenangan, belas kasihan, dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama berefleksi bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Pikirkan satu hubungan yang Anda miliki yang perlu dipulihkan. Ini bisa dengan anggota keluarga, ya saudara, atau mungkin teman, atau mungkin saudara berinteraksi dengan secara online, atau mungkin secara WhatsApp, saudara tidak bertemu dengan orangnya sampai saat ini. Tapi saudara mungkin memiliki relasi yang tidak baik, perlu dipulihkan. Ada kebencian di dalam relasi kita dengan sesama. Saudara, bagaimana perasaan Anda tentang hubungan ini? Apakah Anda bersedia untuk melepaskan pengampunan? Apakah yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membawa pemulihan dan juga kedamaian? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa, kita pikirkan akan hal ini, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan boleh memberikan kita pengampunan, dan kita boleh menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa.
Amin. Saudara, apa yang menjadi hambatan terbesar Anda sulit untuk melayani sesama dan menjadi berkat bagi mereka? Apakah ada saudara saat ini dalam kehidupan kita? Kita rasanya itu begitu sulit. Ada sesuatu yang menghalangi kita, sehingga kita itu selalu menjadi batu sandungan. Kita tidak bisa melayani sesama kita. Saudara, mari kita mengakui semua ini di hadapan Tuhan dan kita mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan boleh memulihkan kehidupan kita dan boleh menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan mau melayani sesama. Mari saudara, kita berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Bapak Felix, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
berikanku. Saudara, dengarlah berita anugerah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Agar sungguh kehidupan kita menjadi baru. Kehidupan kita sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong kami ya Tuhan di dalam relasi kami dengan Tuhan. Kau pulihkan ya Tuhan. Jika ada saat ini dosa-dosa kami yang mungkin menghalangi relasi kami dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh sucikan dan kuduskan. Ampunilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Kau layakkan kami ya Tuhan agar sungguh kami layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk relasi kami dengan sesama kami. Jika ada kebencian, jika ada sesuatu hal yang sekali menjadi mengganjal di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan, agar sungguh kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Di tengah teman-teman kami, keluarga kami, dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi pembawa damai. Ya Tuhan, sungguh inilah kerinduan kami. Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung jemaat dalam doa. Kita mendukung untuk Bapak Vincent Fasio, Ibu Lili Oi, dan juga Ibu Susana Yao yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, kita doakan agar Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan Tuhan boleh menjamah dan memberikan pengharapan pada mereka. Saudara, kita juga mau ingat bagi jemaat yang mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan ataupun kesehatan, agar Tuhan boleh kuatkan dan juga memberikan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Vincent Fasio, berdoa menyerahkan untuk Ibu Lili Oi, dan juga Ibu Susana Yao dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau boleh menjamah ya Tuhan, berikan kekuatan, Kau boleh menolong ya Tuhan, agar menjamah mereka di tengah segala kelemahan tubuh ya Tuhan. Kau boleh menyertai ya Tuhan dan menolong setiap pengobatan yang ada. Kau boleh memberikan kekuatan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan atau mungkin kesehatan. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menolong, menyertai, memberikan mereka iman yang teguh, terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendukung untuk pelayanan gereja dalam beberapa hari ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita doakan untuk ibadah gabungan Jumat Agung, dan juga perjamuan kudus, dan juga Paskah. Saudara, ini ada banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Saudara, mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Yang pertama, kita mendukung untuk hamba Tuhan yang melayani. Kita doakan untuk Pendeta Yahya yang akan membawakan firman Tuhan untuk Jumat Agung ini, dan juga penginjil Michael Ting yang akan berkhotbah untuk pada hari Minggu, pada Minggu Paskah. Kita juga doakan guru-guru sekolah minggu juga dalam pelayanan mereka. Dan juga saudara doakan untuk para pelayan yang melayani pada hari-hari Minggu ini, saudara. Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik dan memberkati pelayanan mereka. Saudara, ada banyak yang melayani dalam minggu ini, ada paduan suara, ada tim pemusik, pemimpin ibadah, sound system, multimedia, saudara, ada banyak sekali saudara. Mari saudara kita sama-sama mendukung semua yang melayani, agar Tuhan boleh memberkati pelayanan mereka. Mari kita semua serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pelayanan pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk Jumat Agung, untuk
perjamuan kudus Paskah. Kami berdoa Tuhan di dalam minggu-minggu kesesaran ini, kami boleh mengingat akan kasih Tuhan, dan juga kami boleh sekali lagi iman kami diteguhkan ya Tuhan lewat kebaktian yang ada. Kami boleh semakin diteguhkan kembali, dan kami boleh diberkati ya Tuhan lewat kebaktian yang ada. Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang akan hadir secara online maupun secara onsite. Kiranya Kau boleh menyertai ya Tuhan, memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pendeta Yahya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu di dalam segala persiapannya. Kau juga berkati juga untuk menginjil Michael Ting, untuk pelayanan pada Paskah nanti. Kau boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kiranya Kau terus menyertai. Kami juga mau ingat ya Tuhan bagi para pelayan yang melayani pada hari Minggu ini ya Tuhan, Jumat dan juga Minggu. Kami menyerahkan untuk paduan suara, untuk tim ibadah yang melayani, sound system, multimedia, usher, dan juga ada banyak sekali hal yang mungkin tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Kau memberkati ya Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu agar diberikan kesehatan yang baik, sehingga ketika kami datang ke dalam ibadah minggu ini kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh menguatkan kami di tengah kesulitan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa Tuhan agar kami tetap setia dan juga taat akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kau berkati kami ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan karena kami boleh berdoa dan kami boleh berserah menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah gunung batu kami, karena Engkau adalah pertolongan kami, dan juga Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan telah menang atas maut. Mari kita mengangkat pujian penutup kita, Karena Salib-Mu.
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan adakan kebaktian gabungan Jumat Agung dan juga ada perjamuan kudus. Saudara, kebaktian akan dimulai pada hari Jumat ini tanggal 15 April jam 7.30 malam di Hotel Hilton, Saudara ya. Saudara, lokasinya ada di Ballroom A. Berikutnya Saudara, pada hari Minggu ini Saudara, kita akan ada Minggu Paskah. Ini adalah kebaktian gabungan pada tanggal 17 April jam 10 pagi di Gereja Rosemont, Saudara. Saudara, mari kita bisa mengajak
saudara kita, bisa mengajak keluarga kita untuk datang dalam rangkaian Pekan Suci ini, Jumat Agung dan juga sampai Paskah. Kita sama-sama merayakan, saudara, mengingat akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang kita mau merayakan akan kemenangannya. Baik saudara, sampai ketemu hari Jumat dan juga hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We come together in unity to seek your face as we pray. We turn away from our sinful ways. We're called to walk in your ways. We are the people called by your name. Give us our heart as we pray. Send us revival, forgive our sins. Lord, let your kingdom come. Oh, we cried out to you. Restore your throne upon this land. Open your eyes and hear our cries. Forgive us, Lord, we pray. All nations bow before your throne to live your name above all names. Come and reign, Almighty King. Meet us in this place. We come together in unity to seek your face as we pray. We turn away from our sinful ways. We're called to walk in your way.